Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa bersama ya untuk ngobrol santai saja. Alhamdulillah ini kita bersama 3 fresh graduate STD Imam Syafi'i. Ada Bang Taufik. Barakallahu fiik. Akhi Atma dan Ghufran ya. Masyaallah, alhamdulillah ini baru saja beberapa pekan yang lalu wisuda ya, persisnya pada tanggal 28 Februari 2024. Saya sebenarnya pengen ngobrol ini sejak pas wisuda itu gitu. Mungkin kalau habis wisuda masih pada pakai toga itu mungkin suasananya lebih dapat ya. Tapi ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh ya, kita alhamdulillah sebelum nanti pada pisah kemana-mana ini momen kita masih bisa kumpul bersama. Ya, jadi kenapa bertiga ini, karena ada yang unik dari teman-teman yang 3 orang ini. Banyak yang sama di antara mereka bertiga, ada banyak kesamaan, tapi paling tidak ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, sama-sama sudah sarjana ketika daftar di STDI. Yang kedua, sama-sama sudah berkeluarga dan membawa serta keluarga untuk tinggal di Jember selama kuliah. Dan yang ketiga adalah, Masya Allah, ketiganya sama-sama bisa menyelesaikan perkuliahan dalam 7 semester. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bi'ilmikum. Nah, maka ini adalah sesuatu yang inspiratif. Banyak calon mahasiswa STDI yang bertanya, sebenarnya di STDI Imam Syafi'i itu ada batasan umur apa enggak untuk daftar kuliah? Nah, ini kita coba bertanya kepada teman-teman nanti ya, sehingga nanti ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para calon mahasiswa kita. Ya, kita kenalan dulu sama Bang Taufik nih. Nah, Ustaz. Nama dan asal Bang. Nama Ana Taufik, Ana asal dari Jakarta, Ustaz. Taufik doang? Muhammad Taufik, Ustaz. Muhammad Taufik ya. Jakartanya mana Bang? Jakarta Selatan, Cipete, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ana, Ustaz, Ana dari Banyumas, tepatnya Purwokerto. Nama saya Atman Nurseto. Masya Allah. Dari nama Atman Nurseto. termasuk Republik Ngapak ya? Republik Ngapak, benar. Alhamdulillah. Orang Ngapak, orang Ngapak? Orang Ngapak, orang Kepenak. Orang Kepenak, Masya Allah. Katanya gitu. Ghufran. Nama anak Ghufran Johar, anak dari Aceh, dari Banda Aceh, Ustaz. Banda Aceh ya? Banda Aceh. Di kota berarti. Betul, Ustaz, di kotanya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau Kalau barakallah. afwan, ini umur? Saat ini kalau sesuai Hijriah anak 33, Ustaz. Alhamdulillah. Miladi 32. 32, benar, Ustaz. Atma? Kalau Ana 35, Ustaz. Sekarang 35. 35. Bang Taufik? Kalau Ana paling senior, Ustaz. Ana 44, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti ada cukup banyak dosen yang seumuran Seumuran. atau bahkan lebih muda? Lebih muda. Itu Bang Taufik ya? Alhamdulillah, Ustaz. Kalau di kelas dipanggil apa sama teman-teman kuliah? Syabab tetap, Ustaz, alhamdulillah. Syabab? Ya kalau sama dosen, tapi kalau sama teman-teman, Oh, kalau sama teman-teman apa? Bang gitu? Bang. Ada yang manggil Ami, kayaknya Ana kurang ridho, Ustaz, dipanggil Ami. Makanya Ana juga bersyukur nih, Ustaz. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya. Kita sebenarnya bukan mahasiswa, Ustaz. Kita ini mahasiswa. Jadi mahasiswa di sisa-sisa usia, Ustaz. Makanya dikasih kesempatan bisa hadir sini, alhamdulillah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Oke, kampus tempat kuliah sebelumnya dan prodi apa Bang Taufik? Alhamdulillah dulu Ana S1 di Teknik Industri UI, Ustaz. Terus UI, Universitas Indonesia. Indonesia, nah, di Depok. Terus alhamdulillah Allah kasih kemudahan Ana bisa lanjut S2 di Prastia Mulia Business School, ngambil Business Management, Ustaz. Masya Allah. Jadi pas datang ke sini sudah master berarti ya? Sudah master, Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Atma? Kalau Ana sendiri, alhamdulillah, dulu di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Yang lagi ramai ini berarti sekarang, Lagi ramai, lagi naik. viral unsur nih Iya, berapa benar bulan sekali, terakhir Ustaz. nih. Masalah UKT ya. Masalah UKT. Tapi STDI tetap murah ya UKT-nya.
Alhamdulillah Ustaz, flat lagi. Setiap tahun sama, Alhamdulillah. semester sama. Aman ya kita, aman. Alhamdulillah. Adapun kalau fakultasnya dulu fakultas teknik, jurusannya teknik sipil. Dulu masih pakai istilah jurusan, belum prodi. Masih pakai jurusan. Jurusan. Prodi. Zaman itu masih jurusan. Masih jurusan. Kalau sekarang Sekarang tetap jurusan apa sudah Prodi prodi kalau sekarang? nggak Prodi. prodi. Teknik industri. Teknik sipil, Oh, teknik sipil. Oke. bangunan, lebih ke Baik, bangunan. iya. Pak Gufron? Ya, dulu anak kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Visipol, jurusan Hubungan Internasional. Hubungan internasional. Hubungan Apa internasional. sempat punya cita-cita jadi diplomat? Benar Ustaz. Dulu memang cita-citanya pengen keliling dunia, pengen bisa menjadi wakil Indonesia ya, menjadi ambassador. Tapi ternyata memang alhamdulillah tersesat di jalan yang benar Ustaz. Alhamdulillah. Thumma hubbiba ilaika al-ilmu syar'i. Bala Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masyaallah, fiik barakallah. Oke, poin selanjutnya, apa motivasi untuk kuliah lagi S1 dan di STDI? Orang kan biasanya kalau sudah kuliah sudah sarjana, ya dia nggak mau lagi kuliah S1 gitu. Dia akan pilih S2, kemudian setelah itu S3 gitu. Nah ini antum ini unik gitu. Udah S1 ngulang lagi S1, apalagi Bang Taufik ini sudah master masih mau belajar S1 lagi. Kalau ditanya jujur Ustadz ya, Ana memang dari dulu, dari kecil itu Ana dididik untuk mengejar dunia gitu Ustadz ya. Jadi Ana sampai S1, S2 memang cita-cita Ana ingin menjadi seorang pebisnis gitu Ustadz. Dan ingin pensiun dini lah ceritanya gitu. Ketika Ana sudah mulai berbisnis dan Ana sadari ternyata alhamdulillah bisnis berjalan lancar dan lebih dari cukup, dan Ana bisa banyak waktu luang dan Ana belajar, sempat datang ke kajian, Ana mulai Ustaz ya, merasa kok kayaknya dunia nggak mungkin seperti ini saja gitu Ustaz. Makanya apalagi kita tahu tentang ayat surat Az-Zariyat ayat 56 itu membuat Ana jadi berpikir gitu Ustaz. Kok bagaimana nanti kalau Ana di hadapan Allah ya, ditanya kau kok S2 ilmu dunia tapi ilmu akhirat kau Iqra 2 gitu Ustaz. Itu yang bikin Ana berpikir Ustaz, bagaimana untuk Ana bisa memperbaiki diri, menambah ilmu agama Ana gitu Ustaz, maksudnya seperti itu. Baik. Tapi kan bisa sebenarnya dengan konsep tetap spesialis dalam ilmu-ilmu umum, ya kemudian belajar agamanya ya yang wajib saja gitu. Kenapa harus mendalami sampai selesai S1 dalam bidang hukum keluarga Islam? Ya karena memang di lingkungan Ana Ustadz, keluarga memang banyak yang perlu dibimbing dan masih banyak yang butuh tuntunan biar Ana bisa menjadi contoh buat mereka gitu. Sehingga ilmunya harus lebih dalam, tidak cukup yang wajib-wajib saja berarti Bang Taufik ya. Benar. Kalau Atma? Kalau anak ada beberapa alasan. Yang paling penting, yang pertama adalah anak Ustaz. Itu alasan pertama kenapa saya keluar dari bidang saya yang dahulu, kemudian beralih untuk ingin mempelajari agama lebih dalam. Ini besok ini mau balik ke bidang yang dulu apa lebih senang tetap di ilmu syar'i? Insya Allah lebih senang di ilmu syar'i. Ilmu Ustaz. syar'i. Insya Allah. Jadi awalnya dulu ketika Ana juga kerja di Jakarta. Yang namanya kerja di Jakarta itu full dari pagi, bahkan mungkin sampai pagi lagi Ustaz. Dan itu terkadang tidak ketemu anak. Terus kita berpikir apa seperti ini terus hidup ini. Terus akhirnya kami memutuskan, alhamdulillah dapat hidayah di Jakarta. Kemudian kita belajar lebih dalam, pulang ke Purwokerto, belajar bahasa Arab dengan Ustadz Abdullah Sen diantaranya. Kemudian setelah itu dapat panggilan untuk mengisi di masjid gitu. Akhirnya karena minimnya wawasan saya tentang Islam, kemudian kami memutuskan untuk sekolah lagi di STDI. Jadi sudah sempat berdakwah, Sudah sempat, tapi merasa bekal kurang, dan merasa harus belajar lebih dalam lagi. Iya, betul, dan pilihannya adalah STDI Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau Gufron? Ya, mungkin kisahnya agak sedikit panjang Ustaz. Karena memang dahulu
ketika ana di Muhammadiyah Yogyakarta, bahasa Arab ini bukan bahasa yang ana senangi dulu, karena yang dicita-citakan bagaimana bisa keliling dunia dengan bahasa Inggris, karena memang modalnya berada di HI itu adalah bahasa Inggris. Namun ternyata ketika ana di semester 4, kita diminta untuk memilih bahasa pilihan, Ustaz. Pada saat itu bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Kemudian ana berpikir dari kecil ana hidup dengan bahasa Arab, doa sholat bahasa Arab, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehingga ana berpikir kenapa ana harus memilih bahasa yang lain, padahal ana sudah tumbuh dan hidup di bahasa Arab. Akhirnya ana milih dan bahasa Arab, dan ternyata masya Allah ana kecantol, Ustaz. Dengan alhamdulillah dengan metode yang diajarkan di Ma'had Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ma'had itu ada di masjid kampus dan waktunya pun tidak berbenturan dengan jadwal kuliah, sehingga malah anak kecantol. Semakin kemari. Berarti ini Ma'had AMCF ya? Betul, Ustaz, betul. Nah akhirnya semakin kemarin anak ngikuti kok malah semakin enak. Namun sebaliknya ketika anak masuk ke kelas di HI, anak semakin gersang, Ustaz. Karena yang kita bicara tentang secularism, liberalism, dan pikiran-pikiran barat yang itu gersang dari ilmu agama, sehingga ketika anak masuk ke kuliah di Ma'had Ali siang hari malah nyes adem seperti itu. Dan akhirnya setelah lulus dari hubungan internasional, anak berpikir bagaimana ilmu ini tidak terbatas pada belajar bahasa saja. Dan akhirnya anak berpikir bagaimana anak bisa kuliah tapi yang tidak terbatas umur, yang anak bisa berkuliah sambil bekerja. Dan ternyata qadarullah memang tidak langsung bertemu dengan SCDI, tapi kemudian Anda merantau ke Kalimantan untuk bekerja pada saat itu, dan Anda juga berusaha bekerja di ranah-ranah yang itu tersentuh dengan nilai-nilai agama, akhirnya mengajar bahasa Arab. Namun seiring berjalan Anda merasa kalau terus menerus seperti ini hanya hanya di bahasa saja, Anda khawatir ilmu Anda stuck, dan Anda khawatir sekali umur Anda habis dan Anda tidak memiliki bekal yang cukup. Dan alhamdulillah pada saat Anda di Kalimantan dipertemukan dengan lulusan STDI, dan disitulah Anda mulai mengenal ternyata ada kampus yang suasananya seperti Madinah dan dosen-dosennya rata-rata lulusan Madinah dan tidak terbatas umur. Dan sejak saat itulah Anda memutuskan bahasa pengantar untuk bahasa Arab. Betul, dan itu salah satu yang mendukung Anda, bahasa pengantar bahasa Arab. Dan situlah yang kemudian bismillah Anda putuskan daftar di SCDI, Ustaz. Iya, jadi ini semuanya bertiga punya misi untuk berdakwah ya. Jadi bukan belajar hanya untuk diri sendiri. Kalau belajar untuk diri sendiri mungkin ya ilmu yang fardhu ain cukup ya. Tapi semuanya ternyata punya misi untuk mengembangkan ilmu dalam dakwah kepada orang lain. Baik, ini banyak juga yang bertanya teman-teman ini, apakah mungkin menggabungkan antara kuliah ya, dengan beban yang cukup banyak ya. Kuliahnya juga dengan bahasa Arab, ditambah antum juga harus menafkahi keluarga yang mereka itu dibawa ke Jember juga. Seperti apa perjuangannya dan tantangannya? Insyaallah. Kalau mau dibilang mungkin, sangat mungkin sekali insyaallah Ustaz ya. Memang atas berkat rahmat Allah tentunya Allah kasih kemudahan kalau kita mau menuntut ilmu syar'i, maka kita harus ya Anda sama teman-teman berusaha bertawakal lebih kepada Allah sambil ikhtiar juga mengerjakan mengatur bisnis dari jarak jauh gitu Ustaz, atau mencoba hal-hal kecil yang mungkin tidak bisa kita kerjakan seperti waktu Anda masih di Jakarta, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kemudahan dan kasih bisa jalan dan semua berjalan lancar alhamdulillah hingga sampai lulus. Ya, kalau Bang Taufik mungkin relatif settle ya, dia mungkin nggak terlalu mikir banyak ya Bang ya. Tapi ketika pindah ke Jember berkurang nggak itu omset? Jauh Ustaz. Pasti ya. Jauh. Dari kalau 100% mungkin tinggal 10% Ustaz. Berarti itu yang harus dikorbankan. Berarti Ya, ada yang harus dikorbankan ketika kuliah di Jember, membawa keluarga dan bisnis tidak bisa diawasi langsung. Ya, karena ya beda rasa memilikinya karyawan sama bisnis ownernya kan nggak sama Ustaz. Dan kita juga nggak bisa memaksa mereka, beda antara ada ownernya di tempat sama ownernya cuma by phone gitu Ustaz. Jadi ketika ya memang itu konsekuensi yang harus Anda terima, dan alhamdulillah Allah kasih juga karyawan-karyawan yang bisa dipercaya Ustaz, karena memang kaidah Ana yang penting jujur, masalah untung atau rugi ya sudah Allah atur, dan kita berusaha ya ikhtiar
sebisa mungkin dengan ketika tanpa Ana di sana gitu. Ya, jadi bisnis tetap jalan, Jalan meskipun berkurang, jauh. tapi cukup. Alhamdulillah cukup. Lebih dari cukup malah. Oke. Atma, seperti apa sudut pandangnya? Kalau anak ketika ditanya tentang apakah bisa menggabungkan antara belajar dengan mencari nafkah, insya Allah sangat mungkin dan sangat bisa, Ustadz. Yang pertama, yang jelas ketika kita sudah berniat belajar di sini, ya tentu kan nanti di sana kita kerja apa. Misalkan contohnya Ana ketika di awal-awal ke sini itu buka kursus online, Ustaz. Baca tulis Al-Qur'an. Itu yang Ana ajarkan online. Terus bagaimana caranya mengaturnya? Ya otomatis kita harus membuat jadwal. Dari jam 7 misalkan kita kuliah, nanti sampai jam setengah 1 jadwalnya apa saja, kemudian jam 1 misalkan sudah mengajar online, itu sampai jam berapa saja, intinya diatur semuanya. Sempat tidur siang nggak? Sempat. Masih Ya ada? kan satu pekan itu biasanya cuma ngajar berapa saja, Ustaz. Ada 3 orang misalkan atau 4 orang. Terus murojaah, mengulang materi kuliah kapan? Biasanya malam, biasanya malam. Siang sampai sore ngajar? Siang sampai sore ngajar, Ustaz. Oke, malam baru mengulang mata kuliah atau persiapan buat besok lagi. Iya, makanya anak di antara yang paling susah itu ketika menghafal, Ustaz. Menghafal pelajaran sama menghafal Al-Qur'an. Itu pasti ada yang dikalahkan. Itu terkadang ada yang Yaitu dikalahkan. apa? Keluarga. Waktu untuk keluarga jadi berkurang. Iya, otomatis berkurang banyak, Ustaz. Otomatis berkurang. Ngajarin anak-anak juga otomatis berkurang. Cuma kan kita kerjasama sama istri. Iya, berusaha untuk menutup yang kurang dengan berbagai cara. Betul, Ya. Bang. Baik, benar. Khufran. Iya, alhamdulillah Ustaz. Ketika memutuskan berangkat dari Kalimantan menuju ke Jember, alhamdulillah Ana coba untuk membuka kursus online juga. Dan pada saat itu kursus online bahasa Arab untuk anak-anak. Sebelumnya kursus ini sudah Ana jalankan di Kalimantan tapi offline. Alhamdulillah ketika kita pindah ke Jember, Ana coba buka opsi online. Alhamdulillah anak-anak yang belajar offline mereka tetap mau belajar secara online. Alhamdulillah. Dan itu bertahan sampai Ana sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi sudah berjalan hampir 3 tahun, alhamdulillah. Kapan waktu ngajarnya? Itu sore, Ustaz. Sore, setiap hari? Terkadang kalau yang sore itu Senin sampai Ahad, Ustaz. Senin sampai Ahad. Kemudian pagi juga ada, itu Sabtu pagi dengan Ahad pagi. Sehingga memang mungkin bisa disaksikan Bang Taufik dan Mbak Atma, anak orang yang paling jarang muncul di acara-acara kongko-kongko sama kawan-kawan. Karena memang pulang kuliah, alhamdulillah sempat istirahat sebentar, setelah itu sudah harus ngajar. Maghrib sudah ada kajian di masjid. Jadi memang begitulah memang effort kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang ayah harus menafkahi ya. Mau tidak mau itu harus ditempuh, seperti itu. Tapi alhamdulillah dinikmati aja, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Jadi Antuma ya selama 3,5 tahun ini ngajar, buka kursus online. Ngajar, Ustaz. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir kemudian kita ikut gabung di salah satu mahat di Jember, ikut ngajar setelah selesai KKN. Jadi setelah itu online-nya sudah lepas semua. Lepas lagi. Setelah bisa ngajar part time berarti ya? Atau full time. Dan itu diatur dengan jadwal kuliah kita. Kan ketika semester 7 berarti ketika mata kuliah sudah tidak padat lagi. Waktu itu tinggal 3 kalau nggak salah. 3 mata kuliah. Baik, ini menarik. Jadi Antum punya kepadatan kegiatan yang luar biasa berarti. Insya Allah. Oke, baik. Poin terakhir barangkali ini sudah S1. Kemudian sama-sama bawa keluarga di Jember, masih harus menafkahi mereka. Tapi ketika finish, Antum bertiga bisa selesai dalam 7 semester. Apa kiatnya? Kalau ditanya kiat Ustadz ya, yang pasti pertama luruskan niat Ustadz. Karena kesini biar kita nggak jadi orang yang merugi gitu, kita sini belajar. Terus yang kedua juga bersungguh-sungguh
Karena memang kuncinya selain berdoa kepada Allah, manajemen waktu yang paling penting. Manajemen waktu. Baik. Jadi kita kalau apalagi seusia anak, kalau mereka ini masih muda-muda Ustaz, ngapalin tuh sebentar. Kalau udah seusia kita ini ya baca baliknya lupa. Jadi, Memang begitu ya? iya, terasa Ustaz. Jadi makanya harus lebih sering-sering membaca Ustaz. Dan itu makanya Ana nggak pernah Ana selalu berusaha habis pelajaran Ana baca lagi, Ana bikin talkhis. Baca lebih banyak dari yang masih muda-muda. Iya, pasti Ustaz buat tasjir lalu berusaha diingat lagi, dan teman-teman tahulah kalau bagaimana kisah tasjir Ana, mereka juga udah paham. Dipakai sama mahasiswa lain akhirnya gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya jadi ketika udah mau ujian ya udah yang lain begadang, Ana bisa tidur nyenyak gitu. Alhamdulillah. Jadi dan memang kalau udah usia gini kan kita tidur juga perlu Ustaz ya. Makanya ketika selain itu ya kerjasama sama istri Ustaz, karena anak-anak kan butuh perhatian, dan selain itu kan karyawan-karyawan juga kan nggak bisa kita lepas begitu saja Ustaz. Kita harus tetap kontrol, kita harus telepon, kita harus ya apalagi pembukuannya segala macam. Jadi kadang kalau mau dibilang Anda mau tinggalin ya ada hajat hidup orang banyak di situ. Kalau Anda mau fokus belajar ya nanti merekanya nggak ada penghasilan. Jadi ya akhirnya dicoba dikelola dengan baik. Ya ada waktu-waktu tertentu yang kita komit buat ngurusin bisnis. Kata kuncinya manajemen waktu Bang ya? Benar Ustaz. Baik. Atma gimana? Kalau Ana yang pertama tentunya ini berkat taufik Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Yang kedua, sejak Ana menginjakan kaki di STDI, belajar di STDI, Ana sudah punya target kapan harus lulus. Itu yang pertama. Terus Dari awal sudah merencanakan 7 semester ya Bang? iya, Atau 8? 7. 7? Karena pernah dengar juga ada lulusan STDI yang bisa 7 semester. Berarti artinya Ana pasti bisa gitu. Kayak udah ada keyakinan seperti itu. Caranya gimana? Caranya yang pertama ketika kita dapat buku panduan akademik, Ana langsung lihat Ustaz. Apa saja kurikulumnya atau pelajaran yang diajarkan, kemudian kita buat mapping. Semester ini 1 misalkan sudah pasti paket. Semester 2 itu Paket, kan masih paket. Semester 3 kita sudah mulai mengambil, dan dulu mata kuliah yang pertama Ana ambil dari angkatan atas itu administrasi perkawinan di semester 5 kalau nggak salah. Itu pertama Ana ngambil dan waktu itu masih corona Ustaz. Diajar sama Ustadz Arif Husnul Khuluq. Terus Ana masuk sendirian bareng 3 orang bareng angkatan 2009. Angkatan atas. Dan kemudian Ana sering ngambil, setelah itu Ana sering ngambil di mata pelajaran yang angkatan atas. Terus sampai ngambil semester pendek nggak? Alhamdulillah cuma 2. Mungkin Ana yang paling sedikit di antara teman-teman yang lain. Sekali saja? 1 kali 2 mata kuliah. Jadi berarti 4 SKS saja. Ikut SP sekali saja berarti. Sekali. 4 Bang Taufik SKS berapa saja. kali ikut SP? Tiap SP wajib ikut Ustaz. Tiap SP wajib ikut. Tiap SP wajib ikut. Berarti ikut SP 3 kali? 3 kali Ustaz, alhamdulillah. Karena Anda mikir nanti kalau pas KKN itu kan udah nggak bisa SP. Jadi waktunya ya harus di planning dengan baik Ustaz. Oke. Gitu. Bedanya Ana dengan yang lain mungkin itu Ustaz. Dari SP saja Ana paling sedikit cuma 4 SKS. Cuma Semuanya diambil di semester reguler berarti? semester reguler, makanya Sebagian Ana besar, yang paling banyak mungkin di jamnya di dalam 1 semester. Gitu Ustaz. Baik, Khufran. Iya, pertama ini adalah taufik dari Allah Ustaz. Kemudian Ana berpikir sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang mengajak istrinya dan anak-anaknya untuk ikut berjuang di sini. Ana nggak pengen membuat mereka berlama-lama harus kehilangan ayahnya yang sibuk di kampus, sibuk menuntut ilmu. Mereka juga punya hak, sehingga Ana berpikir ketika Ana ingin menuntut ilmu, Ana juga nggak boleh menyia-nyiakan hak mereka. Sehingga Ana berpikir bagaimana caranya Ana bisa mematangkan, bisa menuntut ilmu dengan baik, tapi tanpa harus memperpanjang waktu. Sehingga ketika Ana melihat nama Ana diterima di STDI, langsung Ana tancapkan di mindset Ana, insya Allah Ana bisa lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun. Bang Taufik sama Bang? Dari awal sudah mindsetnya 3,5? Dan alhamdulillah itu juga pernah Ana lakukan ketika di WMY dulu. Allah mudahkan bisa lulus 3,5 tahun, sehingga Ana berpikir ini sebenarnya bagaimana kita mengatur strategi saja Ustaz. Sama seperti Bang Atma, Ana melihat panduan akademik dan itu sangat sering.
bagaimana anak bolak-balik mata kuliah yang bisa anak ambil seperti itu. Berarti ada faktor pengalaman kuliah dulu ikut membantu juga berarti ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz. luar biasa, Masya Allah. Ada yang ditambahkan? Ya Ustaz, dan kemudian karena kami orang jauh dari Aceh Ustaz, sehingga prinsip kami tidak akan pulang sampai lulus kuliah. Sehingga di waktu-waktu libur panjang, maka anak wajib mengambil SP. Selama 3,5 tahun itu nggak pulang ke Aceh? Alhamdulillah kemarin setelah selesai KKN kita langsung pulang, alhamdulillah. Setelah KKN yang dimana ketika itu nggak bisa SP udah nggak mungkin lagi, nggak butuh lagi, nggak perlu SP lagi ketika itu. Iya memang pas ketika KKN benturan dengan kebijakan tidak boleh mengambil SP, ya pada saat itu memang kita sudah pasrah ya. Namun memang Ana tidak patah arang. Pada saat itu alhamdulillah pihak kampus itu membuka opsi untuk adanya sistem percepatan. Dan pada saat itu Ana sangat bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa tetap lulus 3,5 tahun meskipun berjalan di semester reguler. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ya tentu setelah taufik dari Allah, kemudian bantuan dari para asatidzah sekalian di STDI, Allah mudahkan kami bisa lulus 3,5 tahun Ustaz. Jadi untuk HKI yang selesai 7 semester ini cuma antum bertiga ya? Kita berempat Ustaz. Siapa? Satu lagi Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Oke, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ngobrol santai. Jadi sebagian yang diundang ke sini tidak berkenan untuk cerita ya, tapi alhamdulillah semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Dan insya Allah kami berharap obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama para calon mahasiswa STD Imam Syafi'i yang banyak bertanya tentang poin-poin yang kita bicarakan tadi. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.